Aku ingin ikut dikau dan mengabdi padamu. Dalam dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Mari kita menaikkan syafaat kita. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kehadirat-Mu ya Tuhan, Allah yang kami sembah dan kami muliakan di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Pada malam hari ini ya Tuhan, kami boleh bersuka cita di tengah-tengah aktivitas kami sepanjang hari yang Tuhan perkenankan untuk kami. Engkau boleh memperkenankan kami untuk bersekutu, berkumpul, untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan dalam perkumpulan Parsah Tahun Korpri dan sekitarnya pada saat ini. Kiranya ya Tuhan, persekutuan kami ini boleh Engkau berkati, Roh Tuhan hadir di tengah-tengah kami, sehingga kami boleh merasakan bahwa sukacita itu Engkau genapi untuk kami semua. Pada kesempatan ini kami mau menaikkan syafaat kami ya Tuhan, doa dan permohonan kami untuk keluarga besar kami di Parsah Tahun Korpri dan sekitarnya, terkhusus orang-orang tua kami. Engkau berikan kesehatan, kekuatan ya Tuhan. Di tengah-tengah masa tuanya, Engkau berikan kekuatan untuk menjalani aktivitasnya sehari-hari. Engkau berikan kesehatan dan Engkau jauhkan dari sakit penyakit. Segala kelemahan tubuh yang diderita kiranya Engkau angkat, Engkau gantikan dengan kesehatan. Kami juga berdoa untuk keluarga kami di Persatuan Korpri, anak-anak, orang tua. Kami juga berdoa supaya segala aktivitas baik pekerjaan, usaha, pendidikan, semuanya kami mau angkat dan serahkan ke dalam tangan Tuhan, supaya senantiasa Tuhanlah yang menyertai langkah kami semua. Kami juga mau berdoa kepada keluarga terkasih di tempat ini, keluarga kami Sitompul Boru Bunte. Kami ya Tuhan mau serahkan keluarga ini hanya di dalam tangan Tuhan, sebab Tuhan yang tahu perkara-perkara yang keluarga terkasih hadapi. Terlebih orang tua yang menopang keluarga ini dengan usaha dan pekerjaan. Setiap keringat, setiap jerih lelah, setiap tenaga yang dikeluarkan, Tuhan berkati, supaya berkat itu boleh sempurna hadir di tengah-tengah keluarga ini, dan keluarga ini boleh merasakan sukacita karena berkat Tuhan. Dan kepada anak-anak yang Tuhan perkenankan di tengah keluarga ini, yang punya kerinduan untuk memiliki pekerjaan tetap, Tuhan, Engkaulah yang menunjukkan sehingga jalan itu hadir di tengah-tengah keluarga, dan anak-anak yang diharapkan boleh mendapat pekerjaan seturut dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk yang sedang dalam masa studi, Tuhan berkati, kiranya menjadi anak-anak Tuhan yang Engkau bekali dengan kecerdasan, kebijaksanaan, dan lebih takut akan Tuhan. Dan untuk keluarga besar, keluarga di sini, kami berdoa kiranya dari tempat kami ini, kami mendoakan keluarga besar yang jauh, agar Tuhan selalu berkati, Tuhan selalu bimbing, dan Tuhan selalu menyertai keluarga besar, sehingga keluarga boleh selalu mendengar kabar sukacita di antara satu dengan yang lain. Dan kami juga mau mengangkat doa untuk persekutuan kami Parsah Tahun Korpri. Kiranya Tuhan Engkau jadikan perkumpulan ini
tetap dalam satu ikatan keluarga yang mampu menaburkan kasih-kasih sebagaimana yang Tuhan ajarkan di tengah-tengah kami, dan kami dapat mengasihi orang-orang lain, dapat mengasihi lingkungan kami, sehingga karya Tuhan hadir melalui Persatuan Korpri dan sekitarnya. Untuk pelayan firman Tuhan, untuk pembawa acara, kiranya Tuhan juga berkati. Untuk Amangat Pau, kiranya Tuhan selalu memberikan kesehatan, kekuatan, dan boleh melayani Tuhan baik dalam pelayanan gereja dan termasuk juga di tengah-tengah perkumpulan kami Persatuan Korpri. Ada hal yang tidak kami ungkapkan ya Tuhan. Tuhan yang tahu, Tuhan yang mengerti, dan kami percaya bahwa Tuhan akan memberikan sesuai dengan rencana Tuhan. Kami yakin rencana Tuhan adalah baik. Inilah doa ucapan syukur kami ya Tuhan. Doa segala permohonan kami ini yang kami naikkan hanya di dalam tangan pengasihan-Mu, tangan Tuhan yang kuat, tangan Tuhan yang akan memberkati, yang menaungi kami dengan kasih setia Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami memanjatkan doa ini dan kami mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, kita akan mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Tetapi sebelumnya kita masih mengangkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 26 ayat 1. Mampirlah dengar doaku. 1, 2, 3, ya. Mampirlah dengar doaku. Yesus penebus, orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang baik kepada kami. Hari ini kami sudah tiba di rumah lain kami, mana arisan sebelumnya kami melaksanakan ibadah dulu Tuhan, baru arisan. Kami juga mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Tuhan telah menurunkan hujan. Jemaat dapat hadir di tengah-tengah ibadah ini. Terima kasih Tuhan, kami akan belajar firman-Mu dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya hari ini kenapa duduk? Karena saya tidak tahan berdiri. Kita akan membaca kitab Ulangan. Kalau ada bawa kitab bisa dibaca. Di dalam kitab Ulangan pasal 18 ayat 15. Kalau sudah dapat, Ulangan pasal 18 ayat 15. Tema renungan kita pada hari ini adalah seorang nabi dari antara saudaramu. Siapa nabi itu? Nah, dalam Ulangan 18 ayat 15, seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudaramu sama seperti aku, akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu. Dia yang harus kamu dengar. Jadi nabi ini harus kita dengar. Teks ini menjadikan sebuah sumber perdebatan antara kalangan saudara kita Muslim atau Islam yang mengklaim bahwa nubuat kedatangan Nabi dari antara saudaramu
dalam Ulangan 18 disalah tafsirkan. Bahkan kalau kita buka di TV, di HP, seorang ustadznya menyatakan bahwa seorang nabi itu adalah merujuk kepada nabi mereka, Nabi M. Tentu Bapak Ibu tahu siapa itu Nabi M itu. Menurut mereka bahwa yang dinubuatkan itu bukanlah Yesus Kristus, melainkan Nabi M. Alasan mereka karena di dalam teks itu tertulis Nabi yang akan datang itu adalah dari antara saudaramu. Kata dari antara saudaramu ditafsirkan mereka dari keturunan Ismail. Nah, yang jadi pertanyaan kita hari ini, apakah benar Nabi M ini adalah keturunan dari Ismail? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Kristus, saudara umat Yahudi itu adalah kaum Ismail. Padahal jika kita telusuri teks bacaan kita ini, kata dari antara saudaramu itu merujuk kepada Musa. Kepada Musa, bukan kepada Ismail. Itu sebabnya nubuat Musa pada teks ini menunjukkan kepada kehadiran Yesus Kristus, bukan kepada Muhammad. Mengapa? Karena ada kesamaan hidup, yaitu antara Musa dan Yesus Kristus. Di mana alasan tersebut? Kita akan melihat yang pertama, kejadian ini mengalami oleh Musa. Pada waktu Musa lahir, Raja Firaun mengamuk karena anak laki-laki berumur 2 tahun ke bawah harus dibunuh. Jadi pada waktu Musa dilahirkan, umur 2 tahun harus dibunuh. Sama halnya dengan gara-gara Yesus lahir. Jadi Raja Herodes mengamuk juga. Anak laki-laki yang berumur 2 tahun ke bawah juga harus dibunuh. Di seluruh dunia hanya 2 pribadi ini yang benar-benar sama peristiwanya. Nah, yang kedua Bapak Ibu, Musa di masa kanak-kanaknya itu berada di luar dari tanah tumpah darahnya sendiri yang berada di Mesir. Begitu juga ada kesamaan dari Yesus Kristus bahwa di masa kanak-kanak Yesus juga berada dalam pelarian. Dia pada waktu itu dibawa oleh orang tuanya untuk melakukan pencatatan. Tanah Mesir di luar dari tanah tumpah darahnya sendiri. Tidak semua anak-anak mesti menyingkir ke Mesir. Yang ketiga, pribadi yang dimiliki oleh mereka berdua, yaitu mempunyai kuasa menyatakan kemuliaan Allah. Musa sewaktu menjalankan karirnya sebagai nabi utusan Allah mendapat kuasa yang dikenal dengan sebutan mujizat. Jadi pada waktu Musa membawa rakyat bangsa Israel dikejar oleh Firaun, sehingga Tuhan menyuruh Musa, coba kamu angkat tongkat kamu, aku akan memberikan mujizat kepada kamu. Maka tongkat itu membelah lautan. Disitulah bangsa Israel bisa keluar dan menuju tanah Kanaan. Setelah bangsa Israel sudah berada di pantai, Tuhan mengembalikan air di laut itu. Hancurlah, matilah keluarga besar dari Firaun, termasuk Firaun. Kemudian yang keempat, sebagai pembebas, Musa membebaskan bangsa Israel dari belenggu perbudakan bangsa Mesir, dan Yesus pun membebaskan bangsa Israel dari belenggu
perbudakan dosa. Maka dengan adanya banyak bukti yang menunjukkan adanya kesamaan-kesamaan yang unik ini dapat disimpulkan di dalam pasal 18 ayat 15 itu bukanlah merujuk kepada kehadiran nabi lain atau nabi M, tetapi adalah merujuk kepada kehadiran Yesus Kristus sebagai juru selamat kita, sebagai firman yang hidup. Karena itu tetaplah kita beriman kepada yang teguh dalam kedatangan Nabi dari antara saudaramu, itu adalah Yesus Kristus. Amin. Kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan atas pembacaan firman-Mu yang kami lakukan di kitab Ulangan 18 ayat 15. Kiranya persamaan antara Musa dengan Yesus Kristus itu adalah suatu kepercayaan kami, bahwa kami mengakui mereka adalah nabi-nabi yang dipakai oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, untuk merespon firman Tuhan pada sore hari ini, kita akan mengumpulkan persembahan dan mengangkat pujian dari Gedung Jemaat nomor 400. Udah di jalan mulia, Daki jalan mulia, 1, 2, 3, ya. udah di jalan mulia, tetap doaku inilah ke tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku, ya Tuhan angkat diriku lebih dekat kepadamu di tempat tinggi dan teduh, Tuhan mantapkan langkahku. Kita ulangi pujian ini. Udah di jalan mulia, tetap doaku inilah ke tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku, ya Tuhan angkat diriku lebih dekat kepadamu di tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Kita berdoa untuk persembahan. Ya Allah Bapa kami dalam surga, kami bersyukur karena kami sudah menerima firman-Mu Tuhan. Namun kami akan mengembalikan berkat yang telah Tuhan berikan kepada kami. Karena Engkaulah Allah yang memberi berkat, Allah yang melimpah, Allah yang bawa damai kepada kami. Terima kasih Tuhan atas anugerah persembahan ini, supaya persembahan ini dapat digunakan untuk pelayan organisasi pengumuman parsel tahun yang ada di Turki. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan menutup dengan acara hari ini, yaitu saya akan menutupnya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyerang engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Amin.
kita selesai.